Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 jam 7:17. Saya akan melakukan perjalanan dari pintu tol Krapyak. Ini pas saya berada di depan pintu tol Krapyak menuju ke Pekalongan, tapi saya akan keluar di pintu tol Batang. Berangkat jam 7:17. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan saya sampaikan informasi-informasi rest area di sepanjang jalan tol. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi para pengguna jalan tol. Kapan akan berhenti, di mana akan istirahat, sholat, dan juga makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tap di pintu tol Krapyak. Masih belum bayar. Ini hanya tap kartu, belum bayar tolnya. Pintu tol ini nanti akan keluar di kilometer 419. Di 419, dan tujuan saya nanti akan keluar di pintu tol Batang di kilometer 341. Jadi saya akan melakukan perjalanan sepanjang 340, 60 ditambah tadi berapa? 419 tambah sekitar 20, 60 tambah 12, sekitar 80 km. Tujuan saya sekitar 80 km dari pintu tol Krapyak, yaitu pintu tol Batang. Ya, sekitar 80 km. Sudah kelihatan gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 413. Gerbang tol Kali Kangkung, kita tap apakah bayar. Ternyata belum bayar lagi, masih hanya ngetap. Kita lanjutkan perjalanan setelah keluar dari gerbang tol Kali Kangkung, dan di situ belum juga bayar, hanya ngetap. Jadi tadi tap yang pertama di pintu tol Krapyak 419, kemudian tap yang kedua di kilometer 413 gerbang tol Kali Kangkung. Dua-duanya belum ditarik bayaran. Kilometer 410, ini 1 km ke depan ada pintu tol Kaliwungu, berada di kilometer 409. Itu adalah pintu tol Kaliwungu. Ini dia pintu tol Kaliwungu, berada di kilometer 409. Dan ini dia di kilometer 395. Ternyata di 395 atau 396 itu adalah pintu tol Kendal. Bagi yang akan ke kota Kendal, ke Kabupaten Kendal dan sekitarnya, silakan bisa keluar di pintu tol ini. 500 meter lagi akan ada rest area yang pertama sejak masuk dari pintu tol Krapyak Semarang.
di kilometer 419 tadi, ini di kilometer 390 atau 389 ada rest area yang pertama. Jadi ini berarti sekitar 30 km baru kita temui Pujasera toilet ke sebelah kiri. Kalau itu sama saja sebenarnya. Jadi ini rest area yang besar sekali. Masjidnya pun itu besar sekali. Arealnya masih sangat luas. Pom bensinnya juga ada dan pom bensinnya juga besar. Tempat parkirnya juga sangat luas. Ini rest area yang besar. Parkir untuk mobil kecil, mobil besar bisa semua dan sangat luas. Jadi silakan gunakan tempat rest area di kilometer 390 ini atau 389 tepatnya, 389 ya, untuk istirahat, untuk sholat dan sebagainya. Silahkan bagi yang akan istirahat bisa mampir ke rest area ini. Dan ini adalah masjidnya, Masjid Sabilun Najwa ya. Masjid Sabilun Najwa. Ini adalah pom bensinnya, silakan bisa digunakan bagi para pengguna jalan tol. Dari arah Semarang ada rest area di kilometer 389. Itu untuk apa itu saya nggak paham. Ya, kita lanjut lagi perjalanan. Ya, di kilometer 384 mengarah ke Jakarta ada pintu keluar ke arah Weleri, Batang dan juga ke Kendal. Tentunya yang terdekat adalah untuk ke Weleri. Dan ini di kilometer 361 ada rest area kedua setelah rest area pertama tadi. Jadi dari Semarang di kilometer 419 kita masuk, ada rest area pertama, dan ini ada rest area kedua di kilometer 367. Ini juga rest areanya sangat besar, masjidnya juga bagus, besar, bisa untuk bis, truk, apalagi mobil-mobil kecil. Ya, ini rest area yang sangat besar. Ada tahu Sumedang, restoran Simpang Raya, ada macam-macam di sini. Pusat oleh-oleh, ada toko batik juga ada di sini. Silakan. Ada Indomaret ada juga. Ada apa lagi? Nah, dan itu sebelah kanan jalan saya itu ada masjidnya besar sekali. Ya, dan ini adalah pom bensinnya. Pom bensinnya cukup besar, bahkan besar sekali, bisa untuk truk-truk juga bisa, mobil kecil, apalagi. Alfa Express ada, Indomaret ada, ya, lengkap. Silakan bagi yang mau istirahat perjalanan dari arah Surabaya Jakarta. Ini di kilometer 361 ada rest area yang besar, bis, truk, mobil-mobil kecil bisa masuk dengan tempat parkir yang sangat luas. Masjidnya juga besar. Dan di masjid itu ada imam tetapnya. Bagi yang mau sholat, ada marbot ataupun imam masjid. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Pintu tol Kandeman ini bisa ke Subah, Batang, dan tentunya ke Kandeman. Di kilometer
349. Di kilometer 349 pintu tol Kandeman. Tidak cukup. 500 meter lagi sampai di pintu tol Batang di kilometer 341, dan ini adalah tujuan saya. Alhamdulillah jalanan lancar, selamat, dan juga cepat. Nih saya keluar di pintu tol Batang. Ini bisa menuju ke Kota Batang, Kabupaten Batang, dan juga ke Kota Pekalongan, bisa juga ke Kabupaten Pekalongan. Pintu tol Batang kilometer 341. Ini nanti kemudian jalan terus akan ketemu dengan Jalan Pantura. Cukup jauh dari pintu tol Batang ini untuk kemudian ketemu dengan Jalan Pantura, tapi jalannya lancar, lurus, dan bagus. Jalannya bagus karena itu adalah jalan baru. Di depan itu ada gerbang tol, kita akan bayar di situ, kita tap. Perjalanan dari kilometer 419 pintu tol Krapyak dan keluar di pintu tol Batang kilometer 341. Kira-kira berapa bayarnya? Sekitar mungkin 80 ribuan. Kita tap di sini di pintu tol Batang. Kita lihat berapa bayarnya. Perjalanan dari Semarang dari pintu tol Krapyak. 91.000, dan sayang tidak ada stroke-nya. Stroke-nya tidak keluar. Ini masukan untuk penyelenggara jalan tol, mohon di setiap pintu tol bisa selalu dipenuhi stroke atau tiket bukti pembayaran, karena ini bagi sebagian pengguna jalan tol tentunya ada gunanya, bisa untuk pertanggungjawaban dan lain-lain. Jadi mohon kepada pengguna penyelenggara jalan tol bisa disediakan di seluruh pintu tol keluar. Ini tadi di pintu tol Batang tanggal 7 Januari 2022 jam 8:12 menit. Mungkin habis persediaan kertasnya sehingga bukti transaksi pembayaran tol tidak keluar. Ini sempat berhenti. Ini ada simpang 4. Kalau ke kiri itu ke arah Watu Salam, Simbang Wetan, dan kemudian bisa juga ke Kedunguni, ke Kajen dan sebagainya. Ke kanan ini ke Batang, ya, bisa tembus ke Batang. Dan lurus ini adalah ke Jalan Pantura. Akan ketemu dengan Pasar Grosir Setodo. Ke kiri kemudian ke Kota Pekalongan, ke kanan ke Kota Batang. Bismillah, alhamdulillah. Di perempatan ini ada pondok pesantren Raudhatul Tholibin. Belah kiri saya ini adalah pondok pesantren Raudhatul Tholibin.
Jalannya sangat mulus, sangat lebar, jadi hati-hati juga bagi para pengguna jalan karena ini bukan jalan tol, ini jalan biasa. Tentunya ada sepeda motor, ada sepeda ontel, ada juga pejalan kaki, jadi harus hati-hati bagi para pengguna jalan ini karena ini bukan jalan tol walaupun kelihatannya seperti jalan tol. Jadi ini memang jalan yang dibuka khusus untuk akses ke pintu tol Batang. Sekitarnya sawah-sawah, pemandangannya sangat indah, jalannya bagus, lebar, mulus. Waspada bagi pengguna jalan, ini bukan jalan tol. Di depan ada lampu merah lagi, dan setelah lampu merah ini juga perempatan lagi. Ke kanan ke Batang, kalau ke kiri ini ke Pekalongan. Ini tujuan saya masih ke depan lurus karena saya akan lewat Jalan Pantura. Ya, ini jalannya sebenarnya sudah diatur. Untuk yang tengah ini untuk mobil, dan sebelah yang kiri itu untuk motor dan juga untuk sepeda. Cuman ya kadang-kadang ada pengguna jalan yang kurang tertib, motor tetap berada di jalur tengah. Jadi ini juga bisa membahayakan para pengguna jalan, baik dirinya maupun pengguna jalan yang lain. Dan di depan ini adalah Pasar Grosir Setono di seberang jalan. Baik, demikian perjalanan saya dari pintu tol Keramat sampai dengan pintu tol Batang sudah selesai, dan saya akhiri di depan Pasar Grosir Setono. Ada beberapa informasi tadi yang saya sampaikan, ada rest area dan juga ada pintu tol keluar dari mulai Kaliwungu, Kendal, Weleri, Kandeman, dan kemudian terakhir ini adalah pintu tol Batang. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.